aku menantu rasa pembantu. Bab 1. Kebahagiaannya menjadi awal luka teramat dalam. Aku tidak pernah menyangka bahwa janji suci di depan penghulu adalah awal dari sebuah neraka yang tidak berujung. Namaku Maya. Aku hanya seorang wanita biasa yang merasa telah menemukan pelabuhan terakhir pada sosok laki-laki bernama Mas Andra. Kami menikah 5 tahun yang lalu di sebuah gedung sederhana di Jakarta Timur. Hari itu, aku merasa menjadi wanita paling beruntung di seluruh dunia. Mas Andra adalah sosok yang begitu lembut, perhatian, dan selalu mengutamakan perasaanku di atas segalanya. Senyumnya adalah rumah bagiku, dan genggaman tangannya adalah kekuatanku. Setelah menikah, kami memutuskan untuk memulai hidup baru dari nol. Kami sempat tinggal di sebuah kontrakan kecil di daerah Bekasi selama 1 tahun. Meskipun sederhana, rumah itu penuh dengan tawa. Setiap pagi, Mas Andra akan membuatkan aku segelas air hangat dan mencium keningku sebelum dia berangkat kerja ke kantornya yang berada di daerah Sudirman. Kami punya mimpi besar untuk memiliki rumah sendiri dan membangun keluarga kecil yang bahagia. Alhamdulillah, setelah 2 tahun menabung dengan sangat ketat, tabungan kami mulai mencukupi. Namun, di saat itulah badai pertama datang menyapa kehidupan kami. Suatu sore, Ibu Ratna, ibu mertuaku, menelpon Mas Andra sambil menangis terseduh-seduh. Melalui pengeras suara telepon, aku bisa mendengar suaranya yang gemetar. Beliau mengatakan bahwa jantungnya sering kumat dan dia merasa kesepian di rumahnya yang besar di daerah Dago Atas, Kota Bandung. Ibu Ratna bilang bahwa dia sering merasa pusing dan pingsan di lantai tanpa ada satu orang pun yang menolong. Hati Mas Andra yang lembut tentu saja langsung hancur mendengar berita itu. Dia menatapku dengan mata yang penuh permohonan. Dia bertanya apakah kami bisa pindah ke Bandung untuk menemani ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu. Sebagai seorang istri yang ingin berbakti, aku tidak punya alasan untuk menolak. Aku berpikir bahwa berbakti kepada orang tua adalah jalan menuju surga dan keberkahan dari Allah. Maka, dengan berat hati namun penuh harapan, kami mengepak barang-barang kami dan pindah ke rumah besar di Dago Atas itu. Minggu pertama di Bandung terasa begitu indah. Udara pegunungan yang sejuk dan pemandangan kota Bandung dari ketinggian membuatku merasa tenang. Ibu Ratna memperlakukanku dengan sangat manis. Dia sering memegang tanganku sambil berkata bahwa dia sangat bersyukur memiliki menantu sepertiku. Dia bilang, "Tolong jaga Andra ya Maya, dia adalah satu-satunya hartaku yang paling berharga setelah ayahnya tiada." Kalimat itu terdengar begitu tulus hingga aku terharu dan berjanji dalam hati untuk menyayangi Ibu Ratna seperti ibuku sendiri. Namun, aku tidak menyadari bahwa kata-kata itu bukanlah sebuah permintaan tolong, melainkan sebuah peringatan bahwa dia tidak akan pernah rela berbagi kasih sayang anaknya dengan wanita lain, termasuk istrinya sendiri. Perubahan itu mulai terjadi perlahan-lahan, sangat halus hingga aku hampir tidak menyadarinya. Dimulai dari masalah uang belanja. Mas Andra selalu memberikan uang gajinya kepadaku untuk dikelola. Namun, Ibu Ratna mulai sering menyindir setiap kali aku pulang dari pasar. Dia akan duduk di kursi goyangnya di ruang tengah sambil memperhatikan setiap kantong belanjaan yang aku bawa. Dia akan berkata dengan nada bicara yang rendah namun tajam, "Andra itu kerjanya capek di kantor, Maya. Kamu harus pintar hemat. Listrik bulan ini naik sekali, ibu belum beli obat jantung. Apa uangnya masih cukup kalau kamu belanja daging terus seperti ini?" Padahal, aku hanya membeli daging ayam 1 kilogram untuk dimakan bertiga selama 3 hari. Aku hanya bisa menunduk dan meminta maaf, berjanji untuk lebih hemat lagi esok hari. Keanehan semakin menjadi-jadi ketika Mas Andra berada di kantor. Di depan Mas Andra,
Ibu Ratna adalah sosok ibu yang lemah lembut dan penuh kasih. Namun, begitu pintu pagar tertutup dan Mas Andra berangkat kerja, wajah itu berubah total. Wajah yang tadinya penuh senyum menjadi dingin dan ketus. Aku yang awalnya dianggap sebagai menantu, perlahan-lahan mulai diperlakukan seperti asisten rumah tangga tanpa gaji. Aku harus bangun sebelum subuh untuk membersihkan rumah yang sangat luas itu sendirian. Menyapu, mengepel, mencuci baju dengan tangan karena dia bilang mesin cuci merusak serat kain, hingga memasak menu yang sangat spesifik permintaannya. Jika ada satu titik debu saja di atas meja riasnya, dia akan memanggilku dengan suara melengking dan memaki-makiku sebagai wanita pemalas yang hanya tahu cara menghabiskan uang anaknya. Pernah suatu ketika, tubuhku terasa sangat menggigil karena demam tinggi. Aku benar-benar tidak kuat untuk bangun dari tempat tidur. Aku memohon izin kepada Ibu Ratna untuk istirahat sebentar saja. Namun, apa yang dia katakan sungguh melukai hatiku. Dia berdiri di ambang pintu kamarku dengan tangan bersedekap di dada, lalu berkata bahwa aku ini hanya manja. Dia bilang, ibu dulu waktu hamil tua tetap pergi ke sawah dan mengurus rumah sendirian tanpa mengeluh. Kamu ini baru demam sedikit saja, sudah seperti mau mati. Jangan manja jadi wanita, kasihan Andra punya istri selemah kamu. Dengan air mata yang mengalir di pipi, aku terpaksa menyeret tubuhku yang lemas untuk tetap mengerjakan semua urusan rumah tangga karena aku tidak ingin ada keributan saat Mas Andra pulang nanti. Aku mencoba menceritakan hal ini kepada Mas Andra dengan bahasa yang sangat hati-hati. Aku tidak ingin dia merasa terjepit di antara aku dan ibunya. Namun, setiap kali aku mulai bicara, Ibu Ratna selalu punya cara untuk mengalihkan perhatian. Dia akan tiba-tiba memegang dadanya dan mengerang kesakitan, mengeluh jantungnya berdebar kencang. Mas Andra yang panik akan langsung fokus kepada ibunya dan melupakan apa yang ingin aku sampaikan. Aku merasa suaraku perlahan-lahan menghilang di rumah itu. Aku menjadi bayang-bayang yang hanya bertugas melayani, tanpa pernah didengar perasaannya. Puncaknya adalah ketika sebuah kotak perhiasan milik Ibu Ratna tiba-tiba hilang dari dalam lemarinya. Sore itu, saat Mas Andra baru saja menginjakan kaki di ruang tamu setelah pulang kerja, Ibu Ratna langsung menghambur ke pelukannya sambil menangis histeris. Dia berteriak bahwa perhiasan kalung emas pemberian almarhum suaminya telah dicuri. Dia menunjuk-nujuk ke arahku dengan jari gemetar. Dia memfitnahku di depan suamiku sendiri. Dia bilang bahwa dia melihat aku masuk ke kamarnya saat dia sedang mandi, dan dia menuduhku mengirimkan emas itu kepada keluargaku di kampung karena aku ingin membantu ekonomi orang tuaku yang susah. Hatiku rasanya seperti dihantam godam yang sangat besar. Aku bersumpah demi Allah bahwa aku tidak pernah menyentuh lemari itu, apalagi mencuri perhiasannya. Aku menangis, bersimpuh di kaki Mas Andra, memohon agar dia percaya padaku. Aku bilang bahwa aku tidak mungkin melakukan perbuatan sehina itu. Namun, Ibu Ratna semakin menjadi-jadi. Dia menjatuhkan dirinya ke lantai, berpura-pura sesak napas, dan berkata bahwa jika Andra tidak mempercayai ibunya sendiri, maka lebih baik dia mati saja hari itu juga. Mas Andra berdiri mematung. Matanya menatapku dengan tatapan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Tatapan itu penuh dengan keraguan, kekecewaan, dan kemarahan yang tertahan. Dia tidak membelaku. Dia hanya diam 1000 bahasa sambil membopong ibunya masuk ke dalam kamar. Malam itu, Mas Andra tidak tidur di kamar kami. Dia memilih tidur di sofa ruang tamu. Aku menghampirinya, mencoba menjelaskan sekali lagi, tapi dia hanya memalingkan wajahnya. Dia bilang bahwa dia butuh waktu untuk berpikir karena dia merasa kecewa jika benar istrinya adalah seorang pencuri.
Kalimat itu seperti sembilu yang menyayat-nyayat nadiku. Bagaimana bisa laki-laki yang dulu berjanji akan melindungiku, sekarang begitu mudah percaya pada fitnah yang tidak masuk akal? Aku menangis semalaman di pojok kamar, memeluk lututku sendiri sambil bertanya-tanya, dosa apa yang telah aku lakukan hingga aku harus terjebak dalam situasi yang begitu menyakitkan ini. Keesokan harinya, keadaan tidak menjadi lebih baik. Ibu Ratna mulai terang-terangan membawa orang asing ke dalam rumah kami. Seorang wanita cantik bernama Sarah. Sarah adalah mantan kekasih Mas Andra saat mereka masih kuliah dulu. Ibu Ratna memperkenalkan Sarah kepadaku dengan senyum kemenangan yang sangat kentara. Dia bilang bahwa Sarah kebetulan sedang ada urusan bisnis di Bandung dan mampir untuk menjenguknya. Di depan mataku, Ibu Ratna memuji-muji Sarah setinggi langit. Dia membanding-bandingkan aku dengan Sarah yang katanya jauh lebih sukses, lebih terpelajar, dan tentu saja berasal dari keluarga terpandang yang tidak akan mungkin mencuri perhiasan orang lain. Setiap kali Sarah datang, Ibu Ratna akan menyuruhku ke dapur untuk membuatkan minum dan camilan untuk mereka. Aku diperlakukan benar-benar seperti pelayan di rumahku sendiri. Aku harus melihat suamiku duduk di ruang tamu bersama mantan kekasihnya, sementara ibu mertuaku terus-menerus menjodoh-jodohkan mereka kembali dengan cara yang sangat halus namun menyakitkan. Ibu Ratna akan berkata, "Andra, coba lihat Sarah sekarang, makin cantik dan sukses ya. Dulu ibu sebenarnya sangat setuju kalau kalian menikah. Andai saja dulu kamu tidak keras kepala, mungkin sekarang ibu sudah punya cucu yang ganteng dan cantik dari rahim wanita yang sepadan dengan keluarga kita." Mendengar itu, dadaku terasa sesak. Aku memegang perutku yang entah mengapa mulai terasa kram sejak beberapa hari terakhir. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuhku. Di tengah badai fitnah dan tekanan batin yang luar biasa, aku hanya bisa berdoa memohon kekuatan kepada Allah. Aku mencoba tetap bersabar, berharap bahwa kejujuran akan segera terungkap. Namun, aku tidak menyadari bahwa itu hanyalah permulaan dari rencana jahat yang lebih besar. Ibu Ratna tidak hanya ingin membuatku merasa tidak berguna, dia benar-benar ingin menghancurkan rumah tanggaku hingga berkeping-keping. Dia ingin aku pergi dari hidup Andra untuk selamanya, bagaimanapun caranya. Rasa sakit di perutku semakin menjadi-jadi setiap kali aku mendengar suara tawa Ibu Ratna dan Sarah dari ruang tamu. Aku merasa seperti ada sesuatu yang ditarik paksa dari dalam diriku. Di satu sisi aku harus berjuang melawan fitnah pencurian itu, di sisi lain aku harus menelan pil pahit melihat suamiku yang perlahan-lahan mulai terpengaruh oleh kata-kata ibunya. Mas Andra yang dulu selalu memegang tanganku saat aku sedih, kini bahkan tidak mau menatap mataku saat kami makan malam bersama. Suasana rumah yang dulu hangat kini terasa lebih dingin dari es di kutub utara. Setiap sudut rumah ini terasa seperti penjara yang siap menelan jiwaku hidup-hidup. Aku hanya bisa terdiam di dapur, meremas kain serbet yang aku pegang sambil menahan tangis agar tidak terdengar ke ruang depan. Aku bertanya dalam hati, sampai kapan aku bisa bertahan dalam situasi seperti ini? Apakah kesabaranku akan membuahkan hasil, ataukah ini adalah tanda bahwa aku harus segera menyerah? Namun, sebuah rahasia besar yang belum aku ketahui akan segera meledak, sebuah kejadian yang akan mengubah seluruh hidupku dan membuatku menyadari bahwa musuh yang sesungguhnya ada di dalam rumah ini, tidur di kamar sebelah, dan mengenakan topeng seorang ibu yang suci. Kejadian yang akan membuat aku harus memilih antara harga diri atau cinta yang sudah mulai hambar. Aku tidak pernah tahu bahwa hari itu adalah hari terakhir aku bisa merasakan kedamaian, sebelum badai yang sesungguhnya menghancurkan segalanya tanpa sisa. Bab 2. Benih di rahimku yang menjadi bahan fitnah keji. Hari itu, mendung menggelayut rendah di langit kota Bandung, seolah ikut merasakan beban berat yang menghimpit dadaku.
Aku memutuskan untuk pergi ke sebuah klinik di daerah Jalan Pasteur secara diam-diam. Sudah hampir 2 minggu aku merasakan mual yang luar biasa setiap pagi, dan rasa kram di perutku tidak kunjung hilang. Di dalam ruang tunggu yang dingin, jantungku berdegup kencang. Saat namaku dipanggil dan dokter memeriksa hasil tes urin serta melakukan USG, duniamu seakan berhenti berputar sesaat. Dokter tersenyum dan mengucapkan selamat. Maya, kamu hamil, usia kandunganmu sudah memasuki 8 minggu. Air mata seketika tumpah membasahi pipiku. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata haru. Alhamdulillah, ya Allah, Engkau memberikan titipan yang begitu berharga di tengah badai yang sedang aku hadapi. Aku berharap, kehadiran nyawa kecil di rahimku ini bisa menjadi jembatan untuk memperbaiki hubunganku dengan Mas Andra dan melunakkan hati Ibu Ratna. Aku pulang ke rumah di Dago Atas dengan perasaan yang sedikit lebih ringan. Aku sudah membayangkan bagaimana reaksi Mas Andra saat tahu dia akan menjadi seorang ayah. Aku membeli sepasang sepatu bayi mungil berwarna putih dan menyimpannya di dalam kotak cantik. Sore itu, saat Mas Andra pulang kerja dengan wajah yang tampak sangat lelah, aku menarik tangannya menuju kamar. Aku memberikan kotak itu kepadanya tanpa berkata-kata. Saat dia membukanya, aku melihat matanya berkaca-kaca. Dia langsung memelukku dengan sangat erat, pelukan yang sudah sangat lama tidak aku rasakan. Dia berbisik berkali-kali, "Terima kasih Maya, terima kasih." Untuk sejenak, aku merasa suamiku telah kembali. Aku merasa kami memiliki harapan lagi. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan selama beberapa menit. Pintu kamar kami tiba-tiba terbuka tanpa diketuk. Ibu Ratna berdiri di sana dengan wajah yang sulit diartikan. Mas Andra dengan antusias memberitahu ibunya bahwa aku sedang hamil. Aku berharap Ibu Ratna akan memelukku atau setidaknya memberikan senyum tulus. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Beliau hanya terdiam, menatap perutku dengan tatapan dingin yang membuat bulu kuduku merinding. Bukannya memberikan selamat, beliau justru berkata dengan nada yang sangat datar, "Hamil ya, syukurlah kalau memang itu benar-benar anak Andra." Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Mas Andra terkejut dan bertanya apa maksud perkataan ibunya. Ibu Ratna hanya mengangkat bahu lalu pergi meninggalkan kamar sambil bergumam bahwa di zaman sekarang banyak wanita yang pintar bersandiwara untuk menutupi kesalahan mereka. Sejak hari itu, kehidupan di rumah bukan semakin membaik, melainkan semakin menyerupai neraka. Ibu Ratna mulai menyebarkan racun ke dalam pikiran Mas Andra secara sistematis. Setiap kali aku merasa mual atau ingin istirahat karena kondisi kehamilan yang lemah, Ibu Ratna akan menyindir bahwa aku hanya pura-pura agar tidak perlu bekerja. Yang lebih menyakitkan, dia mulai mempertanyakan keabsahan janin yang aku kandung. Dia sering berbicara dengan suara yang cukup keras agar aku mendengarnya, mengatakan bahwa dia sering melihatku berbicara akrab dengan tukang sayur atau kurir paket saat Mas Andra tidak ada di rumah. Itu adalah fitnah yang sangat keji. Aku bahkan jarang keluar pagar rumah karena takut akan omongan tetangga yang sudah mulai terpengaruh oleh cerita bohong Ibu Ratna. Mas Andra yang awalnya senang dengan kehamilanku, perlahan-lahan mulai terpengaruh. Keraguan mulai muncul kembali di matanya. Ditambah lagi, Sarah, sang mantan kekasih, semakin sering datang berkunjung. Sarah bahkan berani membawa makanan sehat dan vitamin untuk Ibu Ratna, seolah-olah dialah menantu yang sebenarnya. Suatu malam, aku melihat Sarah dan Ibu Ratna duduk di ruang makan bersama Mas Andra. Mereka tertawa bahagia, sementara aku hanya bisa duduk di sudut dapur sambil memakan nasi dengan garam karena Ibu Ratna melarangku bergabung. Dia bilang bau badanku yang sedang hamil membuat dia mual.
Sarah menatapku dengan tatapan meremehkan, seolah ingin mengatakan bahwa posisiku di rumah ini sudah hampir habis. Kesehatan mentalku menurun drastis, dan hal itu berdampak pada kondisi fisikku. Aku mulai sering mengalami pendarahan kecil. Aku memohon kepada Mas Andra untuk mengantarku ke rumah sakit Hasan Sadikin, namun Ibu Ratna menghalangi. Dia bilang bahwa pendarahan kecil itu biasa dan aku hanya ingin mencari perhatian agar Mas Andra tidak fokus bekerja. Mas Andra yang sudah benar-benar di bawah pengaruh ibunya hanya memberikan aku uang dan menyuruhku pergi sendiri naik taksi daring. Aku merasa sangat kesepian. Di dalam taksi menuju rumah sakit, aku menangis sejadi-jadinya. Aku mengadu kepada Allah, mengapa ujian ini begitu berat? Aku hanya ingin menjadi istri yang baik, mengapa aku harus diperlakukan seperti sampah oleh orang tua dari laki-laki yang aku cintai? Puncak dari kegilaan ini terjadi ketika Ibu Ratna melakukan sebuah skenario besar untuk mengusirku. Suatu sore, saat Mas Andra baru saja pulang, Ibu Ratna tiba-tiba berteriak dari kamarnya. Kami semua berlari ke sana. Ibu Ratna terkapar di lantai dengan wajah pucat dan napas yang tersenggal-senggal. Dia menunjuk-nunjuk ke arahku sambil memegang dadanya. Dengan suara yang terbata-bata, dia memfitnahku bahwa aku baru saja mendorongnya hingga jatuh karena dia memergokiku sedang menelpon laki-laki lain dan meminta uang. Dia bilang aku mengancam akan membunuhnya jika dia melapor pada Andra. Padahal, demi Allah, saat itu aku sedang berada di dapur mencuci piring. Aku tidak pernah masuk ke kamarnya sore itu. Mas Andra melihat ibunya yang tampak sekarat, lalu melihatku dengan kemarahan yang sudah memuncak. Dia tidak lagi bertanya atau mendengarkan penjelasanku. Dia melayangkan sebuah tamparan keras ke pipiku hingga aku terjatuh dan kepalaku membentur pinggiran tempat tidur. Rasanya sangat sakit, namun rasa sakit di hatiku jauh lebih hancur. Mas Andra berteriak tepat di depan wajahku, "Kamu benar-benar wanita iblis, Maya. Ibuku sedang sakit dan kamu berani mencelakainya. Sekarang juga, kamu pergi dari rumah ini. Aku tidak mau melihat wajah pencuri dan pembohong sepertimu lagi." Aku mencoba memegang kakinya, memohon agar dia mendengarkan kebenaran, tapi dia menendang tanganku dan segera membopong ibunya masuk ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Aku ditinggalkan sendirian di rumah besar itu dalam keadaan lemas dan bersimbah darah karena pendarahanku semakin hebat. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, aku mengambil tas kecil berisi dokumen penting dan sedikit pakaian. Aku berjalan keluar rumah di bawah guyuran hujan deras di daerah Dago yang sangat dingin. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Orang tuaku di kampung sudah meninggal dunia, dan aku tidak memiliki saudara dekat di Bandung. Aku berjalan menyusuri jalanan yang gelap sambil memegangi perutku yang terasa sangat melilit. Aku merasa hidupku sudah berakhir. Aku merasa gagal menjaga titipan Allah di dalam rahimku. Beberapa jam kemudian, aku ditemukan pingsan oleh seorang satpam perumahan dan dibawa ke puskesmas terdekat sebelum akhirnya dirujuk ke rumah sakit karena kondisiku yang kritis. Saat aku terbangun, aku sudah berada di atas ranjang rumah sakit dengan berbagai selang menempel di tubuhku. Dokter mengatakan bahwa aku kehilangan banyak darah dan janinku dalam kondisi yang sangat-sangat lemah. Aku harus dirawat intensif di ruang ICU selama beberapa hari. Di saat aku berjuang antara hidup dan mati, tidak ada satupun pesan atau telepon dari Mas Andra. Dia benar-benar telah membuangku seperti sampah yang tidak berharga. 3 hari kemudian, aku baru mengetahui dari seorang perawat bahwa Ibu Ratna ternyata hanya dirawat 1 malam karena kondisi jantungnya sebenarnya stabil. Itu semua hanyalah sandiwara yang dirancang dengan sangat rapi untuk membuat Mas Andra membenciku. Sementara itu,
Sarah terlihat terus mendampingi Mas Andra di rumah sakit saat mereka menjenguk Ibu Ratna. Mereka terlihat seperti keluarga bahagia di atas penderitaanku yang sedang meregang nyawa di ruang ICU yang berbeda di gedung yang sama. Hatiku rasanya sudah mati. Cinta yang dulu aku agung-agungkan kini telah berubah menjadi rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saat aku sudah sedikit lebih stabil dan dipindahkan ke ruang perawatan biasa, Mas Andra akhirnya datang menemuiku. Namun, dia datang bukan untuk meminta maaf atau membawaku pulang. Dia datang membawa selembar kertas bermaterai. Itu adalah surat gugatan cerai. Dia meletakkan kertas itu di atas meja samping tempat tidurku tanpa mau menyentuh tanganku sedikit pun. Dia berkata dengan suara dingin, "Tanda tangani ini setelah kamu sembuh. Aku sudah tidak bisa hidup dengan wanita sepertimu. Anak itu, terserah kamu mau menganggapnya anak siapa, tapi jangan pernah bawa nama keluargaku lagi." Setelah mengatakan itu, dia pergi begitu saja tanpa menoleh sedikit pun. Aku menatap surat itu dengan pandangan kosong. Air mataku sudah kering. Di ruangan yang sunyi itu, aku merasakan sebuah kekuatan baru muncul dari dalam rasa sakitku. Aku mengelus perutku yang masih berisi nyawa kecil yang berjuang untuk bertahan hidup. Aku berbisik pada janinku, "Nak, hanya kita berdua sekarang. Kita akan buktikan kepada mereka bahwa kita tidak selemah yang mereka pikirkan." Aku memutuskan untuk menandatangani surat itu, bukan karena aku menyerah, tapi karena aku sadar bahwa bertahan dengan laki-laki yang tidak memiliki pendirian dan ibu mertua yang keji hanya akan membunuhku secara perlahan. Namun, aku tidak akan membiarkan mereka menang begitu saja. Ada sesuatu yang Ibu Ratna lupakan, sebuah bukti yang tanpa sengaja tersimpan di dalam telepon genggamku yang sempat aku nyalakan untuk merekam suara saat dia memakiku di dapur beberapa waktu lalu. Sebuah bukti yang akan membalikkan semua keadaan dan menghancurkan semua kebohongan yang telah mereka bangun. Aku hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan siapa sebenarnya serigala berbulu domba di rumah itu. Aku mulai menyusun rencana dalam diam. Aku tidak akan membalas dengan kemarahan yang meledak-ledak, tapi aku akan membalas dengan kebenaran yang akan membuat mereka berlutut memohon ampun padaku suatu hari nanti. Luka ini sangat dalam, tapi luka ini pula lah yang akan menjadi senjataku untuk bangkit. Aku harus sehat, aku harus kuat demi anakku. Bandung yang dingin kini terasa membakar semangatku untuk menuntut keadilan. Aku akan menunjukkan pada Mas Andra dan ibunya bahwa menghina seorang istri dan ibu yang sedang mengandung adalah kesalahan terbesar yang pernah mereka lakukan dalam hidup mereka. Dan saat-saat itu tiba, tidak akan ada lagi pintu maaf yang terbuka untuk mereka, tidak akan pernah ada lagi Maya yang lemah yang bisa mereka injak-injak harga dirinya. Persiapan untuk badai yang sesungguhnya baru saja dimulai dari ranjang rumah sakit ini. Bab 3. Pembalasan manis dan akhir dari sebuah pengabdian yang sia-sia. Keluar dari rumah sakit adalah momen paling berat sekaligus paling membebaskan dalam hidupku. Aku berjalan perlahan menyusuri koridor rumah sakit dengan tas kecil yang terasa sangat berat, seberat beban yang ada di pundakku. Aku tidak punya tujuan. Uang di tabunganku hanya tersisa sedikit setelah membayar sisa biaya perawatan yang tidak ditanggung asuransi. Mas Andra benar-benar menutup semua akses keuanganku. Aku berdiri di depan gerbang rumah sakit di daerah Jalan Pasteur itu, menatap kendaraan yang berlalu lalang dengan pandangan kosong. Aku mengelus perutku yang kini menjadi satu-satunya alasanku untuk tetap bernapas. Alhamdulillah, janinku masih bertahan meski kondisinya sangat lemah. Aku berjanji dalam hati, aku tidak akan membiarkan anak ini merasakan dinginnya jalanan. Aku memutuskan untuk menyewa sebuah kamar kos kecil di daerah pemukiman padat di Taman Sari. Kamarnya sangat sempit,
hanya ada kasur tipis dan lemari kayu tua yang sudah mulai rapuh. Suasana di sana sangat bising dan jauh dari kemewahan rumah di dago atas, tapi di sini aku merasa jauh lebih aman. Tidak ada lagi sindiran pedas, tidak ada lagi fitnah yang menyakitkan telinga. Di malam-malam yang dingin, aku duduk di lantai sambil mendengarkan rekaman di telepon genggamku berkali-kali. Rekaman itu adalah suaraku yang tidak sengaja merekam saat aku sedang memasak di dapur, beberapa hari sebelum aku diusir. Di dalam rekaman itu, terdengar suara Ibu Ratna yang sedang berbicara dengan Sarah di ruang makan yang letaknya dekat dengan dapur. Suara Ibu Ratna terdengar sangat jelas dan tajam dalam rekaman itu. Beliau berkata kepada Sarah, "Kamu tenang saja Sarah, perhiasan emas itu sudah Ibu sembunyikan di dalam kotak sepatu lama di gudang bawah tanah. Andra tidak akan pernah tahu. Aku sengaja memfitnah si Maya itu supaya Andra benci padanya. Dan soal jatuh tadi, itu cuma akting kecil supaya Andra merasa Maya itu berbahaya. Sebentar lagi dia pasti akan pergi dari rumah ini, dan kamu bisa segera menikah dengan Andra." Sarah kemudian tertawa, suara tawa yang begitu picik, lalu dia menjawab, "Terima kasih ya Tante. Aku memang sudah tidak sabar ingin menyingkirkan wanita kampung itu dari hidup Andra." Mendengar rekaman itu berulang kali membuat hatiku yang hancur perlahan-lahan membeku menjadi batu yang sangat keras. Aku tidak akan menangis lagi. Air mataku sudah habis di ruang ICU kemarin. 2 bulan berlalu dengan penuh perjuangan. Aku bekerja apa saja yang bisa dilakukan oleh wanita hamil. Aku mulai berjualan kue kecil-kecilan yang aku titipkan di warung-warung sekitar Taman Sari. Aku bangun pukul 2 pagi untuk mulai mengukus kue, lalu berjalan kaki mengantarkannya sebelum matahari terbit. Capek, sangat capek, tapi setiap kali janinku bergerak di dalam perut, aku merasa mendapatkan energi baru. Hingga suatu hari, aku mendengar kabar dari salah satu tetangga lama di Dago yang tidak sengaja aku temui di pasar. Dia bercerita bahwa hari itu, Mas Andra dan Sarah sedang mengadakan acara pertunangan besar-besaran di sebuah hotel mewah di daerah Jalan Merdeka, Kota Bandung. Katanya, Ibu Ratna sangat bangga memamerkan menantu barunya yang kaya raya itu kepada semua relasi bisnis mereka. Mendengar berita itu, tanganku gemetar. Bukan karena cemburu, tapi karena aku tahu inilah saatnya. Aku tidak ingin merusak kebahagiaan mereka, aku hanya ingin mengambil kembali harga diriku yang telah mereka injak-injak. Aku menggunakan sisa uang tabunganku untuk membeli sebuah pakaian yang pantas, sebuah gamis sederhana namun rapi. Aku merapikan rambutku dan memoles wajahku yang pucat agar terlihat lebih segar. Aku pergi menuju hotel tersebut dengan membawa sebuah alat pemutar suara kecil yang sudah aku hubungkan dengan telepon genggamku. Aku tidak akan masuk dengan cara kasar, aku akan masuk sebagai tamu yang ingin memberikan kado terakhir. Sesampainya di hotel, suasana sangat meriah. Karangan bunga berjajar rapi dengan nama Andra dan Sarah terpampang jelas. Aku menarik napas panjang, memohon kekuatan kepada Allah agar kakiku tidak lemas. Aku masuk ke dalam ruangan acara saat Mas Andra sedang berdiri di atas panggung kecil, memegang mikrofon, bersiap untuk menyematkan cincin di jari Sarah. Di samping mereka, Ibu Ratna duduk di kursi roda dengan wajah penuh kemenangan, terlihat sangat anggun dengan kebaya mahalnya. Semua mata tertuju pada mereka, penuh dengan kekaguman. Aku berjalan perlahan menuju bagian depan. Mas Andra adalah orang pertama yang menyadari kehadiranku. Wajahnya seketika berubah pucat pasi, matanya membelalak kaget. Dia berhenti bicara, membuat seluruh tamu undangan ikut menoleh ke arahku. Ibu Ratna yang melihatku langsung berteriak histeris, "Berani-beraninya kamu datang ke sini, pencuri. Satpam, tolong usir wanita gila ini."
Dia hanya ingin mengacaukan acara anak saya. Namun, sebelum Satpam sempat mendekat, aku sudah berada dekat dengan pengeras suara utama. Aku tidak bicara apapun. Aku hanya menekan tombol putar pada telepon genggamku yang sudah terhubung dengan sistem suara ruangan yang kebetulan sedang terbuka. Seketika, seluruh ruangan yang tadinya bising menjadi sunyi senyap. Suara Ibu Ratna yang mengakui semua rencananya terdengar menggelegar ke seluruh penjuru aula. Suara tentang perhiasan yang disembunyikan di gudang, suara tentang rencana memfitnahku, hingga suara tawa Sarah yang merencanakan pengusiranku, semuanya terdengar sangat jernih. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik, wajah-wajah mereka yang tadinya penuh senyum berubah menjadi tatapan jijik dan tidak percaya ke arah panggung. Sarah mencoba merebut telepon genggamku, tapi aku menghindar dengan tenang. Mas Andra berdiri mematung seperti patung lilin, tangannya yang memegang cincin gemetar hebat. Ibu Ratna mencoba melakukan trik lamanya. Beliau tiba-tiba memegang dadanya, mengerang kesakitan, dan mencoba menjatuhkan diri dari kursi roda untuk mendapatkan simpati. Namun, kali ini tidak ada satu orang pun yang mendekat untuk menolongnya. Orang-orang hanya menonton dengan tatapan dingin, seolah sudah tahu bahwa itu hanyalah akting murahan. Aku mendekat ke arah Mas Andra, menatap matanya dalam-dalam. Aku berkata dengan suara yang sangat tenang namun penuh penekanan, "Ini adalah hadiah terakhirku untukmu, Mas. Selamat atas pertunanganmu dengan wanita yang sepadan dengan ibumu. Dan satu hal lagi, kamu tidak perlu khawatir tentang anak ini. Dia tidak akan pernah memanggil pria lemah sepertimu sebagai ayahnya." Setelah mengatakan itu, aku membalikkan badan dan berjalan keluar dari aula dengan kepala tegak. Aku bisa mendengar suara keributan di belakangku. Mas Andra mencoba mengejarku sambil memanggil namaku, tapi dia dihentikan oleh keluarga Sarah yang merasa terhina dengan rekaman itu. Kabarnya, acara pertunangan itu berakhir dengan kekacauan total. Keluarga Sarah membatalkan pertunangan seketika itu juga dan menuntut ganti rugi atas pencemaran nama baik mereka. Ibu Ratna benar-benar jatuh sakit karena syok dan malu, namun kali ini Mas Andra sudah tidak lagi peduli pada drama ibunya. Dia tersadar betapa bodohnya dia telah membuang permata demi sebuah batu kali yang beracun. Beberapa bulan kemudian, aku melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat tampan di sebuah rumah sakit bersalin sederhana di Bandung Selatan. Wajahnya sangat mirip denganku, dengan mata yang jernih dan penuh cahaya. Aku memberinya nama yang berarti kekuatan dan kejujuran. Kehidupanku mulai membaik. Bisnis kue kecil-kecilanku berkembang pesat setelah aku menggunakan media sosial untuk bercerita tentang perjuanganku. Banyak orang yang bersimpati dan membantuku. Aku kini memiliki toko kue sendiri yang cukup ramai di daerah Buah Batu. Suatu sore, Mas Andra datang ke tokoku. Penampilannya sangat berantakan, jauh dari sosok pria sukses yang dulu aku kenal. Dia berlutut di depanku, menangis terseduh-seduh memohon maaf. Dia bilang bahwa dia telah mengusir ibunya ke panti jompo karena dia tidak tahan lagi dengan semua kebohongan ibunya yang telah menghancurkan hidupnya. Dia memohon agar aku mau kembali padanya dan mengizinkannya bertemu dengan anaknya. Aku menatapnya tanpa ada rasa benci, tapi juga tanpa ada lagi rasa cinta. Hatiku sudah benar-benar tertutup untuknya. Aku hanya berkata bahwa aku sudah memaafkannya demi ketenangan batinku, tapi tidak ada jalan untuk kembali. Aku menunjukkan foto anakku yang sedang tersenyum lebar di dalam bingkai foto di atas meja kasir. Aku bilang, anak ini tumbuh besar karena kekuatan doa dan air mata ibunya yang kamu buang di jalanan. Dia tidak butuh ayah yang tidak bisa melindunginya dari fitnah. Silakan pergi, Mas, jalani hidupmu dengan penyesalan itu, karena itu adalah hukuman paling adil dari Allah untukmu.
Mas Andra pergi dengan bahu yang lunglai, berjalan menjauh di bawah rintik hujan kota Bandung yang dingin. Aku kembali masuk ke dalam toko, memeluk anakku dengan erat, dan merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Kini aku sadar bahwa setiap penderitaan yang aku lalui adalah cara Allah untuk membentukku menjadi wanita yang lebih kuat. Mertua yang jahat dan suami yang lemah hanyalah ujian untuk mengantarkanku pada kebahagiaan yang jauh lebih besar. Aku tidak lagi merasa takut pada hari esok, karena aku tahu bahwa kejujuran akan selalu menemukan jalannya sendiri, meski harus melewati lembah yang paling gelap sekalipun. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma roti yang baru keluar dari oven, dan tersenyum pada masa depanku yang kini terlihat begitu cerah dan penuh harapan. Pengabdianku yang dulu sia-sia kini telah aku ganti dengan pengabdian pada diriku sendiri dan buah hatiku, satu-satunya harta yang paling nyata di dunia ini.